Cerita film dimulai dengan Mbah-mbah yang sedang berada di atas bukit mengisahkan tentang persatuan Tiongkok. Xin kemudian berpindah di tahun ke-32 masa pemerintahan Shaoxing, tepatnya di wilayah Song Selatan. Saat itu, Kaisar Wan Yanliang dari dinasti Jin mengerahkan pasukan besar untuk menyerang dinasti Song dan memperluas wilayahnya. Kebijakan militernya yang sangat keras menyebabkan penderitaan bagi rakyat dan kini rakyat pun mulai melawan. Xin lalu berpindah lagi yang memperlihatkan suasana mengerikan kota Xifeng yang luluh lantak akibat serangan brutal pasukan Jin. Di tengah kekacauan itu, seorang jenderal muda bernama Xin Qiji berhasil selamat meski harus menyaksikan pasukannya dan warga kota terbantai. Adiknya yang bernama Leng Tao datang membantunya dan memberi kabar buruk bahwa kekasihnya yang bernama Li Shuanghua telah ditawan oleh musuh. Sementara itu, Shuanghua dan adiknya Aliang ditahan dan bersiap dieksekusi oleh tentara Jin yang dipimpin oleh Hou Erba. Untungnya Xin Qiji datang tepat waktu bersama Lang You menyelamatkan mereka. Pertarungan pun terjadi. Hou Erba sempat kabur, tapi Shuanghua berhasil memanahnya. Sayangnya Hou Erba menyerang balik dengan tombak. Dalam momen genting itu, Aliang mengorbankan dirinya agar sang kakak bisa selamat. Setelah itu, Xin Qiji dan kelompoknya berangkat menuju kota Tai'an dan bertekad menyatukan kembali wilayah Song serta melindungi rakyat. Tapi setibanya di kota tersebut, pemimpin kota Zhang Anguo menolak mereka masuk karena mengira mereka hanyalah pengungsi biasa. Untuk membuktikan dirinya, Xin Qiji pun mengkritik bahwa anak panah milik Anguo terlalu lemah. Merasa diremehkan, Anguo pun marah dan menembakkan panah ke arah Xin Qiji. Namun ia langsung terdiam saat Ling Shuanghua berhasil menangkis panah itu dengan anak panahnya. Di waktu yang sama dalam kota Tai'an, Jenderal Geng Jing tengah berdebat sengit dengan rekannya, Jia Rui. Geng Jing bersikeras ingin terus melawan pasukan Jin. Sementara Jia Rui menganggap perlawanan itu hanya buang-buang tenaga. Tak lama ajudannya datang memberitahu kedatangan Xin Qiji. Namun ia menolak menemui Xin Qiji dan memerintahkan Anguo untuk mengusir mereka dengan memberi mereka makanan. Merespon itu, Xin Qiji menyatakan bahwa ia dan pasukannya akan tetap menunggu di luar kota hingga Jia Rui bersedia keluar. Malam pun tiba, Xin Qiji masih terus menunggu. Sayangnya, Lang Tao tak terima dengan keputusan itu dan meninggalkan Xin Qiji bersama Shuanghua. Xin Qiji kemudian menceritakan kepada Shuanghua bahwa kota Tai'an adalah kota penting karena memiliki pasukan swadaya terbesar di wilayah Song. Mereka berkali-kali berhasil menggagalkan serangan pasukan Jin. Karena itulah Xin Qiji sangat berharap bisa mendapatkan dukungan mereka demi perlawanan besar yang direncanakannya. Sayangnya, hubungan antara Jia Rui dan Xin Qiji tidak akur. Jia Rui masih menyimpan dendam karena dulu saat sekolah, ia pernah diajak Xin Qiji minum-minum hingga mabuk. Padahal keesokan harinya, ia harus mengikuti ujian pengadilan Jin. Akibatnya, Jia Rui melewatkan ujian tersebut. Namun sebenarnya, niat Xin Qiji saat itu adalah untuk mencegah temannya menjadi pejabat di bawah kekuasaan Jin. Karena ia tahu betapa besar potensi Jia Rui jika bergabung dalam perjuangan.
Namun tak lama, Long Tao datang kembali dengan rasa malu karena kelaparan. Sementara itu di kubu musuh, Hou Erba yang terluka berhasil kembali ke markas Jin yang dipimpin oleh Jenderal Wanyan Basu dan putrinya yang bernama Cheng Mai. Hou Erba siap dihukum mati karena misi penculikannya menambah pasukan di wilayah kota Xifeng gagal total. Namun sebelum ia dieksekusi, Hou Erba memohon untuk membalaskan dendamnya kepada Shin Keji. Mendengar kondisi tersebut, Wanyan Basu pun mengabulkannya dan ia pun segera memerintahkan Cheng Mai untuk menangkap Shin Keji. Sementara itu di kota Tai'an, Shin Keji dan pasukannya masih terus menunggu sambil main mini soccer. Melihat mereka sudah 3 hari menunggu, akhirnya Jia Rui pun keluar dan menemui Shin Keji secara langsung. Meski begitu, ia tetap menolak memberi izin untuk masuk ke kota Tai'an. Ia lalu memberi tawaran jika Shin Keji sanggup menang melawan 5.000 pasukan Jin yang akan datang, maka ia akan memberikan izin masuk. Untuk membantu, Jia Rui pun menawarkan 800 prajurit. Namun dengan penuh percaya diri, Shin Keji berkata bahwa ia hanya butuh 500 orang saja. Maka berangkatlah mereka menghadang pasukan Jin yang tengah menuju Tai'an melewati perbukitan. Meski pasukan Shin Keji jauh lebih sedikit, ia dengan cerdik menggunakan taktik bola api raksasa untuk melakukan serangan kejutan. Pasukan kecil pimpinan Shin Keji bertempur dengan penuh semangat, dan secara mengejutkan, mereka berhasil memenangkan pertempuran melawan 5.000 tentara Jin. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Jin, Shin Keji dan rombongannya kembali ke kota Tai'an sambil membawa makanan hasil rampasan dari musuh. Ia dengan senang hati membagikannya kepada penduduk kota yang kelaparan. Namun tindakan mulianya itu mendapat protes dari Zhang Anguo yang menolak pembagian makanan tersebut. Untungnya Jenderal Geng Jin datang dan langsung menegur Anguo. Ia menyatakan bahwa mulai saat ini Shin Keji dan para pengikutnya adalah saudara seperjuangannya. Di malam harinya saat seluruh kota tengah merayakan kemenangan, Shin Keji memaparkan ambisi balas dendamnya kepada Hou Erba dan minta Jenderal Geng Jin untuk bersatu memukul mundur pasukan Jin. Di sini perdebatan sengit pun terjadi ketika Jian Ryu menolak gagasan Shin Keji. Tak lama datanglah ajudannya memberi tahu terjadi sedikit keributan. Suang Hua terlihat marah kepada Anguo, tapi Shin Keji mengira Suang Hua sedang mabuk dan menyuruhnya minta maaf. Untungnya Lang Tao berhasil menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa Shin Keji sangat mencintai Suang Hua. Di malam harinya lagi, Geng Jin menyatakan keputusannya untuk ikut mengerahkan seluruh pasukannya demi melawan Jin dengan arahan Shin Keji. Meski bukan yang paling cerdas, Geng Jin dikenal punya tekad kuat demi mempertahankan kota Tai'an. Namun Jia Rui masih bersikap skeptis. Ia menganggap pasukan mereka belum cukup kuat untuk menghadapi kekuatan Jin. Di tengah perdebatan itu, datanglah seorang biksu bernama Yi Tuan yang ternyata adalah sahabat lama Shin Keji. Yi Tuan menawarkan bantuan dengan janji akan menghadirkan 5.000 pasukan tambahan. Jin Ryu yang masih curiga memberi syarat biksu itu harus tinggal sampai pasukan yang dijanjikan datang, dan ia meminta agar Geng Jin mengirim utusan untuk mendukung rencananya. Sayangnya, di perjalanan utusan tersebut disergap dan dibunuh oleh pasukan Jin. Lebih buruknya lagi, ternyata Yi Tuan diam-diam telah bersekongkol dengan Cheng Mai, anak dari pemimpin tentara Jin. Sementara itu, Shin Keji justru berada dalam posisi sulit
karena ia dituduh bersekongkol dengan Yituan mencuri segel milik Geng Jing. Namun, Angguo mengungkapkan bahwa semalam Yituanlah yang menyerang dan mencuri segel itu. Mendengar hal itu, Shen Qiji pun bertekad mengejar Yituan untuk merebut kembali segel tersebut. Di sisi lain, Cheng Mai bersama 800 tentaranya sedang bergerak menuju Tai'an. Di waktu yang sama, Shen Qiji akhirnya berhasil menemukan Yituan. Pertemuan dua sahabat lama ini berujung pada pertarungan sengit. Dengan berat hati, Shen Qiji pun terpaksa menghabisi Yituan dan berhasil mengambil kembali segel yang telah dicuri. Malam pun tiba dan pasukan musuh yang dipimpin oleh Cheng Mai serta Hou Erba bersiap untuk menyerang kota Tai'an. Tapi tanpa mereka sadari, Shen Qiji dan para prajurit kota sudah siap menanti kedatangan mereka. Saat pasukan Cheng Mai terjebak dalam kepungan, ia mencoba bernegosiasi dengan menawarkan jabatan tinggi kepada Jenderal Geng Jing. Namun Geng Jing dengan tegas menolak iming-iming itu. Shen Qiji pun minta Cheng Mai dan pasukannya untuk menyerah dan kembali ke ayahnya. Namun, Shen Qiji menahan Hou Erba untuk menantangnya bertarung. Ia tak melewatkan kesempatan itu untuk membalaskan dendam atas kehancuran tanah kelahirannya, yaitu Si Fangsa. Tanpa butuh waktu lama, ia pun berhasil menjatuhkannya. Tetapi, Shen Qiji memberi kesempatan Shuang Hua untuk menuntaskan dendam kematian adiknya, yaitu Aliang. Atas keberaniannya, Geng Jing pun mengangkat Shen Qiji menjadi sekretaris utama pasukan Tai'an. Tapi keputusan itu rupanya tak disukai oleh Angguo yang terlihat kesal. Saat menyampaikan pidato pertamanya, Shen Qiji menekankan pentingnya persatuan dan disiplin untuk melawan pasukan Jin. Di bawah komandonya, pasukan Tai'an semakin kuat dan berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang dikuasai pasukan Jin. Pasukan mereka pun bertambah banyak, namun Shen Qiji tetap menegaskan satu hal penting, yaitu jangan pernah mengambil milik rakyat biasa. Sementara itu, saat mengemas harta sitaan perang, Angguo mulai berbuat licik. Ia mengasut adik Geng Jing yang bernama Xiao Heisi untuk mencuri domba dari warga yang kalah perang. Ketika asalnya ketahuan, Shen Qiji langsung menjatuhkan hukuman mati sebagai bentuk disiplin. Namun Geng Jing memohon agar Shen Qiji mengampuninya dan ia berjanji akan mengganti 20 domba. Serta Xiao Heisi akan dia hukum cambuk 200 kali. Namun Shen Qiji tetap bersikeras. Baginya, kedisiplinan adalah yang utama. Sayangnya, sebelum dihukum, Xiao Heisi dibunuh lebih dulu oleh Angguo yang panik dan kabur. Insiden ini pun membuat sebagian pasukan mulai membenci Shen Qiji karena menganggapnya sebagai penyebab kematian Xiao Heisi. Di malam harinya, seluruh pasukan Tai'an nampak masih marah besar dengan si Qiji atas kematian Xiao Heisi. Namun tak lama Jian Ryu mengajaknya untuk minum agar lebih merelu. Di sana ia mengungkapkan permohonan maaf karena selama ini salah paham pada Shen Qiji. Mereka berdua kemudian kembali membahas strategi. Kini tinggal satu kota lagi masih menjadi kunci untuk menghancurkan pasukan Jin. Kota itu bernama Sichuan yang dipimpin oleh Kaisar Song. Si Qiji berniat menemuinya untuk membuat kesepakatan, karena jika berhasil dikuasai, mereka bisa mengepung pasukan Jin sepenuhnya. Di sisi lain, Wan Yan, Basu, dan Cheng Mai tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun strategi untuk menjatuhkan Shen Qiji, termasuk menyebarkan propaganda siapapun yang menyerah kepada Jin akan diberi jabatan dan kehidupan yang layak. Setelah mabuk-mabukan dengan Jian Ryu, si Qiji dihadang oleh Jenderal Geng Jin yang masih frustasi dengan kematian adiknya. Ia memutuskan untuk berperang karena frustasi kehilangan nyawa adik sayangannya. Sementara keputusan ini tentu membuat Shen Qiji terkejut. Geng Jin kini hanya ingin memimpin kota Tai'an tanpa kekerasan.
Di pagi harinya, Shin Qiqi bersama Suang Hua dan Lang Tao memutuskan untuk pergi ke Linan demi meminta bantuan langsung dari Kaisar Song. Dalam perjalanannya, Jia Rui menyusul mereka dan berjanji akan membantu merebut kota Sichuan jika mereka berhasil kembali dengan dukungan Kaisar. Di sisi lain, Ang Guo kembali ke Tai'an dan mengaku menyesal atas perbuatannya membunuh Xiao Hengzi. Gengjing pun dengan besar hati memaafkannya. Sesampai di Linan, Shin Qiqi akhirnya bisa bertemu langsung dengan Kaisar. Setelah melewati perdebatan sengit antar menteri dan menyampaikan tekadnya yang tak tergoyahkan, Kaisar pun luluh dan menyetujui pengiriman pasukan untuk memerangi Wanyan Basu. Namun singkatnya, ketika mereka kembali ke Tai'an, kabar duka menanti. Gengjing telah terbunuh dan pelakunya tak lain adalah Ang Guo yang kembali berkhianat. Kejadian ini pun memukul hati Shin Qiqi, terutama karena keputusan Kaisar untuk menyerang pasukan Jin pun akhirnya dibatalkan setelah kematian Gengjing. Sementara itu, Wanyan Basu justru memberi hadiah kepada Ang Guo, menjadikannya penguasa baru kota Yanzhou. Shin Qiqi yang tak tinggal diam, ia berniat berangkat sendiri membalaskan dendam. Namun, saudara-saudara Si Feng yang setia menghadangnya. Mereka siap bersama membantu si Qiqi. Saat penobatan Ang Guo sebagai penguasa Yanzhou, si Qiqi segera melancarkan serangan ke perkemahan pasukan Jin untuk menangkap pengkhianat itu. Dengan pasukan hanya 30 orang, mereka nekat menyerang demi menangkap Ang Guo yang sangat berkhianat. Di tengah medan perang, Suang Hua berhadapan langsung dengan Cheng Mai dalam duel sengit sesama prajurit wanita. Dengan tekad membara, Suang Hua berhasil menaklukkan lawannya. Sementara itu, Shin Qiqi sukses menangkap Ang Guo dan menghukumnya habis-habisan. Namun kemenangan belum di tangan. Ketika hendak membawa Ang Guo pergi, ribuan pasukan Wanyan Basu tiba-tiba mengepung mereka. Dalam kondisi dikepung dan kalah jumlah, Shin Qiqi, Suang Hua, Lang Tao, dan pasukan dari Si Fengsa tetap maju dengan gagah berani. Mereka menantang hujan panah yang menghantam dari segala arah. Sayangnya Suang Hua harus gugur dalam pelukan Shin Qiqi setelah tubuhnya terkena anak panah. Dengan amarah yang membara, Shin Qiqi pun bangkit, mematahkan panah yang menancap di tubuhnya dan melemparkan tombak yang tepat mengenai Wanyan Basu. Lalu, Lang Tao mengorbankan dirinya agar Shin Qiqi bisa selamat dengan menaikkannya ke atas kuda. Tak lama kemudian Ang Guo dijatuhi hukuman mati di kota Linan. Eksekusi itu membakar semangat baru di seluruh penjuru negeri yang membangkitkan kembali tekad para prajurit Song. Pada akhirnya, misi pasukan Jin untuk menghancurkan dinasti Song pun gagal total. Dan di bagian akhir film ini ditampilkan Shin Qiqi yang telah menua. Dalam momen emosional, ia kembali bertemu dengan bayangan Suang Hua, sang cinta sejatinya. Kisah perjuangan, pengorbanan dan cinta ini pun ditutup dengan haru. Oke guys, itulah alur film Fighting for the Motherland. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.